Shalom, selamat pagi kepada Pak Saulan, buat semua yang udah hadir juga eksternal, buat Pak Seto, dan juga buat teman-teman pengurus PMKO yang udah join, buat alumni Pak Rizdo. Pagi hari ini kita itu ada dalam rangkaian acara Morning Glory Unpad atau seperti rangkaian ibadah singkat untuk seluruh PMKU, PMKF, dan juga eksternal beserta Bapak Ibu dosen dan alumni juga dari PMKU. Sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan sebentar. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini kami sama-sama berkumpul dalam Zoom meeting ini Tuhan. Biar kiranya Engkau Roh Kudus yang memberkati Morning Glory 4 pada pagi ini. Biar setiap kami juga Tuhan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama memuji Tuhan dan kita akan mengangkat satu lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kau berlalu, ku memuji-Mu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Puji Tuhan, karena tadi kita udah mengawali dengan doa pembuka, kita akan lanjut untuk mengangkat satu lagi lagu pujian kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, padaku, padaku. Berat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Menikmati kasih.
Puji Tuhan, untuk selanjutnya waktu dan layar diserahkan kepada Pak Saud. Ya, salam saudara-saudara, adik-adik, teman sekerja dalam pelayanan Tuhan di sini. Septo, alumni yang terbeban di sini sudah ada perwakilannya, eksternal, dosen, pengurus PMKU. Ya, hari ini adalah pembukaan untuk forum komunikasi kita, untuk kita bersama-sama bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada, di marketplace maupun di kampus saat ini. Saya diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya izin share. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Ya, hari ini kita berbuka dalam doa. Terima kasih Bapak, kami ingin mau mendengar sebagian kebenaran fungsi hidup kami di dunia ini. Kami mau membuka hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya sungguh firman-Mu kami rasakan dan bertumbuh dan berbuah dimanapun kami berada. Bicaralah Tuhan, sembunyikan, Kau kuduskan, karena biarlah Engkau yang semakin besar dan mulia di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, Kau yang menjaga jaringan kami, Kau yang menjaga juga hati kami, Kau menjaga cuaca alam dimanapun negeri ini berada. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik, Allah yang menjaga dan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicaralah, kami serahkan, Kau yang menguasai waktu saat ini. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Ya, saya diberi kesempatan pertama, pun nanti kita bisa bergilir siapapun ya di sini menyampaikan tentang garam dan terang. Ini sebenarnya sudah sering kita dengar, mungkin ya saya melihat dari sisi lain ya, mungkin hampir sama saja ya, tentang garam dan terang ini. Ayat yang disampaikan di dalam tugas saya ini yaitu mengenai dari Matius 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itulah firman Tuhan hari ini. Nah, saya sampaikan juga di sini apa sebenarnya prinsip garam dan terang yang sedikit mungkin ada pemahaman. Untuk saat ini memang yang pertama itu garam itu murah dan sederhana. Terang juga lilin itu sederhana dan murah. Nah, dunia ini sedang masuk kepada dunia gitu ya. Dunia hedonisme, dunia mengagungkan Babel ya, atau suatu karya manusia, sehingga orientasi orang sekarang ini adalah bagaimana dia menjadi super, bagaimana dia menjadi berada, bagaimana menjadi yang luar biasa dari keinginan dari dunia dan keinginan kangkuhan hidup itu. Nah, di sini kok Tuhan kok nggak membuat kita menjadi berlian begitu ya, kaulah berlian, kaulah emas gitu ya. Tapi Tuhan membuat kita menerangkan kita itu sebagai garam dan terang. Garam sebagai fungsi anak-anak Tuhan ini tidak perlu terkenal, tidak perlu Anda itu sepertinya mahal dan bling-bling begitu ya, atau semuanya serba, tapi di sini kita itu sederhana. Kalau kita lihat sejarah Mother Teresa ketika dia meninggalkan kenyamanannya di Amerika berangkat ke Kalkuta, dia melayani bukan seperti Hoa yang besar, tetapi dia ke Kalkuta, dia hanya membersihkan orang-orang yang sakit kusta di jalanan, menuntun mereka, memberi makan. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia itu harus melakukan suatu perkara yang besar, sederhana aja, dan tidak ada yang tahu. Itulah garamnya. Garam itu nggak selalu harus
eh, memberi sesuatu yang luar biasa. Tapi cara kerja Tuhan itu adalah kita sebagai garam dan terang di sini adalah kita memberikan sesuatu yang memberikan nilai atau memberikan itu, walaupun orang tidak menganggap, ya mungkin suatu saat tidak memperhatikan, jadi tidak ada kecemburuan. Ya, jadi Mother Teresa ini melakukan apa yang dia suruh Tuhan. Ya, akhirnya dia harus menolong orang-orang yang kusta di India sana. Tiba pada akhirnya dia memperoleh Nobel, ya, dan dia juga tidak berharap itu, ya. Nah, inilah garam yang dan terang itu, kesederhanaan, ketidak terlihatan tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Tidak harus wah dan mahal. Itu arti yang pertama garam. Tuhan tidak ingin kita harus menjadi berlian, bercahaya. Ya biasanya begitu-begitu jadi jatuh sendiri, ya. Tidak perlu harus menjadi yang sangat terkenal. Tidak perlu yang begitu. Tapi bila kita mewarnai dengan profesi kita, ya, mau 1 orang, 5 orang, ya kita layani, kita memberikan dampak dari segala dari perkara yang kecil, biarkan itu akan bertumbuh menjadi besar dalam kesederhanaan. Jadi pelayanan itu sederhana sekali, bisa dengan cara memberi makan, apapun itu, ya, bentuknya apa yang bisa kita lakukan. Ya, itu kita beri kesempatan oleh Tuhan dengan melakukan yang sepele, misalnya memungut sampah. Saya contoh aja ini dari malam atau dari pagi ada peternak babi, ya ini kok babi aja ya terus, ya. Minta ke saya, Pak, kok babi saya ini kok susah melahirkan. Itu kita sepertinya duniawi dan ngapain sih pelayanan bentuknya begitu, susah melahirkan babinya, gitu kan? Tapi gimana Tuhan tempatkan kita di dunia ini menjadi garam kesederhanaan itu kita anggap sebagai bagian yang sudah Tuhan titipkan untuk kita sampaikan untuk supaya mereka bisa berbahagia, gitu. Gak usah seperti harus KKR dengan besar orang yang ikut. Saya sampaikan kalau kamu babinya suka melahirkan, ya mungkin stres, ya. Yang kedua, kau kasih makan apa? Coba tambahkan rumput di ransumnya supaya perutnya nggak panas, sehingga nggak di stok, ya. Coba kamu ke warung, ya, kasih dia, ya, atau ke warung poultry shop, suntik dia dengan oksitosin supaya ada reaksi kontraksi membantu dia melahirkan. Lihat jammu 15 menit. Kalau dia nggak keluar, kau masukin, cuci dulu tanganmu, kasih desinfektan, alkohol, kamu bantu melahirkan. Nah, tadi pagi, mungkin sekitar jam 3, biasanya babi itu melahirkan malam hari, ya. Dia bilang, Pak, betul Pak, harus dibantu melahirkan, karena ini beranak pertama. Jadi saya roboh, saya ajarin dia, tarik kepalanya pelan-pelan, tapi jangan sekaligus. Lahirlah babinya 12 ekor. Itu sederhana sebenarnya. Tapi dia udah bersuka cita, dia sampai bilang, puji Tuhan, haleluya, babi saya beranak 12 ekor, selamat. Nah, itulah sebenarnya kesederhanaan kita di marketplace ini, ya. Saya nggak mau kita menjadi ahli-ahli teologi yang berteori di sini, tapi kita Unpad ini dengan berbagai profesinya bisa mewarnai dunia ini dimanapun kita berada. Sudah harus menjadi harus luar biasa. Sederhana, hanya satu keluarga peternak kecil di NTT sana, dia dapat tertolong, dan mungkin dia akan menceritakan hal itu kepada teman-temannya, dan dia bisa mengucap melahirkan dengan baik. Habis itu dapat saya besarkan, mungkin saya saya dapat saya gemuk nanti jual, saya bisa tadi mengkuliahkan anak, dapat biaya hidup, makan sehari-hari, dan bisa untuk keperluannya. Itu sebenarnya model kesederhanaan, ya. Contoh kita bisa banyak melakukan sesuatu hal yang sederhana tetapi memberikan dampak bagi orang lain. Nah, yang kedua, sifat dari garam dan terang itu, dia larut dan hancur lebur habis. Artinya lilin-lilin kita itu, saya nggak tahu, ya, umur saya udah 52 tahun, ya. Selama ini yang kita nyalakan, yang kita beri rasa ini, apakah rasa Tuhan atau rasa dunia ini? Ya, selama kita hidup ini, ya, dia garam dan terang ini tidak pernah kelihatan. Dia, cobalah kalau kita masak sayur, ya, ketika kita beri garam, apakah garamnya kelihatan? Tidak. Ketika kita menyalakan lilin itu apakah terus kelihatan? Tidak. Dia akan hancur lebur. Dia tidak mempunyai hasil akhirnya ya selesai. Nggak tahu, lilin saya ini mungkin tinggal 2 senti lagi mau habis, ya. Hidup kita itu diberikan lilin dan dinyalakan sama-sama. Diberikan garam dan diberi porsi kilogram yang sama. Sesuai dengan talenta dan fungsi Tuhan menempatkan kita di bumi. Tapi pada satu titik, ya tadi sampaikan, katakan di sini, jika garam itu menjadi hambar, ya memang garam zaman dulu itu ada waktu expirednya, ya, dia nggak menjadi asin lagi. Dengan apakah kamu harus mengasinkannya? Atau jika lilin itu menjadi habis, selesai. Makanya ada lagu mengatakan hidup ini kesempatan, ya.
Mari kita gunakan dengan baik ya. Bahwa lilin ini, hidup saya pun udah mulai asam urat ini ya. Dulu saya tiap bulan itu bisa 1 minggu di Bali, 1 minggu Kalimantan, khusus untuk melayani anggota-anggota peternak ya, ke Sumatera. Tapi sekarang dengan kondisi tubuh saya, mungkin lilin saya ini sudah dibatasi nyalanya ya. Suatu saat kita ini, ya di sini saya percaya anak muda yang masih kuat, lilin Anda mungkin baru menyala untuk menyatakan itu. Tapi suatu saat kita akan habis dan waktu kita selesai. Ya, larut di dalam tugas dan fungsi kita, memberikan cahaya dan memberikan rasa. Tapi intinya, setiap orang-orang yang kita layani, kita tidak perlu ada di situ. Siapa yang kelihatan? Garam tadi kan larut dalam sayurnya. Rasanya aja yang orang dapat nikmati. Cahaya, lilinnya pun dipancarkan dari kehidupan kita. Bukan diri kita, artinya serta dalam setiap kegiatan kita. Kasih Tuhan itu. Kita hanya tools, sebuah alat. Tetapi garam itu adalah Kristus. Cahaya itu adalah Kristus. Kita sebenarnya hanya membawa obor-obor lilin itu, dan pada suatu saat kita akan dikatakan selesai. Habis, lebur, tidak kelihatan, musnah, dan menjadi sejarah. Gak ada di bumi ini yang hidup 1000 tahun. Ketika Anda adik di sini, mungkin kawan-kawan, saudara-saudara melayani, ini kesempatan. Suatu saat kita akan habis dan tidak dipakai, dan mungkin Tuhan katakan selesai, check out, kembali ke alam baka. Menjadi tujuan akhir kita. Tapi tubuh ini masih ada. Selama kesempatan itu masih ada, selama lilin itu masih menyala, biarlah kita memancarkan Tuhan, dan kita semakin habis tak berarti. Ini mungkin yang sisi lain yang harus kita lakukan. Biarlah apa yang kita lakukan itu sebagai bukti kasih Tuhan yang memancar. Biarlah dia semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah dia semakin dimuliakan dan kita tidak ada. Itulah fungsinya garam dan terang itu. Kita ini sebuah alat yang tak berarti, kita sebuah alat yang Tuhan pakai, dan suatu saat selesai pun, ya biarlah nama dia yang terus mengembara, dimuliakan, tapi sejarah akan menulis bahwa orang akan Tuhan pakai menjadi lilin baru, menjadi garam baru, generasi baru, rencana Tuhan tidak akan pernah berakhir. Itulah garam dan terang yang kedua. Kita mempunyai kesempatan memberi rasa, tetapi jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kita pancarkan adalah kasih Tuhan, terang Tuhan, dan kita hilang lenyap dalam sejarah. Banyak pekerja-pekerja Tuhan yang kita tidak tahu dia memberikan arti, dan tidak dia tertulis dan tidak diketahui. Tapi Tuhanlah akunting, Tuhanlah maha tahu yang menyatakan tugasnya selesai. Sungguh luar biasa kau melakukan sesuatu bagiku. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan efek pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Garam tidak pernah mengasingkan dirinya. Ada memang tokoh gudang garam, tapi itu berbahaya bagi kita ya. Terang juga bukan untuk dirinya, tetapi bagi orang lain. Jadi memberikan manfaat, memberikan rasa bagi orang lain, dan siapa yang dipancarkannya, orang bisa merasakan Kristus. Saat ini ya ada suatu kesedihan memang ya di kampung-kampung kita ya, ini suatu dilema. Kantong-kantong Kristen 12 provinsi daerah kantong Kristen, bahkan dikatakan 12 permata di Indonesia ini. Kita daerah termasuk daerah miskin. Bisa miskin secara sistematis, bisa miskin karena alam, tapi kata saya dari hasil beberapa diskusi dengan kawan-kawan ya maupun pelayanan, kemiskinan itu karena fungsi garam ini hilang. Gereja hanya berfokus kepada spiritualisme, tidak berfokus bagaimana menghidupkan kehidupan itu. Bagaimana suatu daerah itu menjadi maju dalam segi pendidikan, dari segi ekonomi, dan lain-lain. Akhirnya jemaat itu banyak, walaupun alam memang ya sistem politik, ada memang tidak berpihak. Tetapi bila kita sama-sama bergerak, saya yakin efek sama seperti Ethiopia ya. Kalau kita lihat Ethiopia itu dulu sangat kelaparan, tetapi begitu ada anak Tuhan di sana, Yahudi turun ke sana, Ethiopia menjadi swasembada dan ekspor makanan. Dari kelaparan menjadi ekspor. Ini kita percaya kita bahwa daerah-daerah itu pun bisa kalau kita semua turun sama-sama untuk mengembangkannya, memberikan efek bagi yang lain. Saya tutup dengan Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Ingat di sini, pelayanan itu tidak hanya spiritual, memang perlu ya bahwa firman harus kita sampaikan, tetapi saat ini banyak kelaparan secara fisik dan spiritual. Inilah yang akan kita kerjakan ke depan, disesuai dengan bidang-bidang kita masing-masing, bidang profesi kita masing-masing. Saya percaya bila kita menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Ini pelayanan real ini. Ini bukan mimbar, tetapi sektor yang perlu kita masuki, ya, bahwa banyak sekeliling kita
membutuhkan di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang lapar, banyak yang butuh dibantu, banyak yang butuh ditolong. Biarlah terang itu bercahaya dan garam itu memberi rasa. Biarlah nama Tuhan bisa dalam kehidupan kita. Itu aja dari saya hari ini. Saya ucapkan selamat menjadi garam dan terang. Biarlah Tuhan selalu bercahaya di dalam kehidupan kita dan dunia ini dapat merasakannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Solan buat sharing hari ini tentang garam dan terang dunia. Nah, jadi kita bisa belajar dari apa yang udah disampaikan dari Pak Solan tadi, bahwa garam dan terang dunia itu menggambarkan kesederhanaan, tetapi sangat bermanfaat dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi untuk itu biarlah kita sama-sama hidup sebagai garam dan terang dunia, sesuai dengan firman Tuhan ini di dalam segala aspek kehidupan kita, melalui setiap pekerjaan yang kita kerjakan gitu. Dan biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Oke, amin. Selanjutnya kita akan sama-sama mengangkat satu lagu pujian lagi. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama katakan, berganti tantangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, dan selanjutnya untuk doa penutup diserahkan kepada Pak Solan. Ya, terima kasih Tuhan. Biarlah kami lanjutkan acara kami untuk kami bisa berdiskusi apa yang akan kami lakukan ke depan supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus, ibadah kami berakhir. Kami akhiri, haleluya. Amin.